Angkatan bersenjata Yaman dan milisi Houthi masih leluasa menembaki kapal-kapal dan pelabuhan Israel. Hal ini menandakan kehadiran Satgas Maritim pimpinan Amerika Serikat di Laut Merah tak memberikan pengaruh terhadap blokade jalur laut yang dilakukan Houthi. Anadolu melaporkan Houthi telah menyerang sebanyak 102 kapal Israel, Amerika Serikat, dan Inggris selama 202 hari agresi rezim Zionis di Gaza. Demikian disampaikan pimpinan kelompok tersebut, Abdul Malik Al-Houthi, dalam pidatonya pada Kamis 25 April. Abdul Malik mengatakan sekitar 2 kapal yang terkait Israel menjadi sasaran setiap hari oleh kelompok Houthi. Meski digertak banyak agresi ke Yaman, serta hadirnya banyak kapal perang dari berbagai negara barat, Houthi tetap leluasa menembaki kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Pimpinan Houthi menambahkan bahwa navigasi kapal Amerika Serikat di Laut Merah telah menurun hingga 80%. Houthi mengatakan kelompok tersebut berupaya memperluas operasinya di Samudra Hindia. Milisi yang didukung Iran itu menekankan perluasan operasinya akan mengakibatkan kapal-kapal Amerika Serikat terpaksa mengambil rute laut yang lebih panjang, sehingga akan berdampak pada perekonomian global dan meningkatkan biaya pengiriman, asuransi, dan harga barang. Disebut biaya operasi asuransi untuk satu kapal bagi beberapa perusahaan Amerika Serikat berjumlah 50 juta dolar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menimbulkan masalah nyata bagi mereka. Namun klaim ini belum mendapat komentar langsung dari Amerika Serikat, Inggris maupun Israel. Pemirsa, bagi penyuka tanaman hias dan hobi berkebun, tak akan asing dengan bonsai. Tanaman hias dalam pot ini dikenal dengan nilai jualnya yang fantastis. Menurut Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Surabaya, HM Umar, ditemui di pameran Gandeng Renteng Grand City Mall Surabaya, harga mahal bonsai sebagaimana harga mahal sebuah karya seni bagi mereka yang menyukai seni. Demi sebuah tanaman bonsai, seorang penghobi akan rela mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta untuk sebuah bonsai. Berbagai jenis tanaman termasuk pohon disebut Umar bisa menjadi karya bonsai yang menarik. Tinggal bagaimana kemampuan berkreasi dari pembuatnya. Namun untuk membuat bonsai ada sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan agar tanaman tersebut mempunyai kesempurnaan. Karena itu harga bonsai relatif mahal. Menurut Umar, salah satu daya tarik bonsai adalah pada bentuk batangnya. Batang pohon yang terkesan tua dengan bentuk yang selaras itu bisa dengan melilitkan kawat, namun butuh teknik dan ketelatenan. Bonsai yang telah jadi dan matang bisa laku terjual dengan harga yang fantastis mencapai ratusan juta rupiah. Kriterianya dapat dilihat dari penampilan bonsai, gerak dasar, keserasian, dan kematangan. Meski proses perawatan yang dibutuhkan tak singkat, untuk ukuran bonsai relatif kecil disebutnya harus memakan waktu minimal 4 hingga 5 tahun. Semakin tumbuh besar, semakin panjang waktu yang dibutuhkan, bahkan hingga puluhan tahun. Ia pun menunjukkan beberapa pohon yang disebutnya memiliki daya jual tinggi. Salah satunya bonsai Kimeng, yang mana harga jual bonsai ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bonsai Kimeng dikenal dengan bentuknya yang beringin, besar di bawah dan semakin kecil di atas membuatnya terlihat menarik. Umar menyebut salah satu bonsai Kimeng pada pameran indoor berasal dari Taiwan yang telah dibudidayakan di Indonesia. Hal yang menarik pandangan mata lainnya yaitu bonsai dengan batang yang menjulang tinggi, terlihat tua dan tak berdaun. Umar menyebut ada seni tersendiri dalam merawat bonsai hingga menjadikannya tampak gersang. Pameran Gandeng Renteng disebut pameran bonsai indoor pertama di Surabaya. Pameran ini memamerkan 179 tanaman hias yang sengaja dikerdilkan tersebut. Yusli menyebut tujuan mengadakan sebuah pameran dan kontes ini juga untuk mengangkat harga jual bonsai yang dikembangkan oleh petani. Pasalnya kebanyakan yang mengikuti pameran ini adalah petani bonsai UMKM. Para peserta disebut datang dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan,
Jombang, Mojokerto, Bangkalan, hingga Pamekasan. Selain itu, untuk merangkul seluruh penggemar bonsai di Surabaya yang terwadahi oleh setiap komunitasnya, ia juga memberikan tips dalam perawatan bonsai. Itu harapan saya menaikkan nilai atau harga jual bonsai ini dari kalangan pemula. Ya, peserta ini UMKM, banyak UMKM. Mereka petani bonsai, bisnisnya jualan bonsai, jualan tanaman begini. Ini start saya juga. Tahapan yang benar itu kalau kita mau terjun ke hobi membuat bonsai, teman-teman harus belajar ilmu botani. Minimal ngerti fisiologi tanaman itu apa, morfologi tanaman itu apa, itu harus paham dulu. Kenapa? Karena kalau kita sudah memelihara, ya, terus kita nggak tahu tanda-tanda yang muncul secara fisiologi, yo, emang disirami dong, moro-moro menikmati. Padahal tanda-tandanya sudah muncul 2 minggu yang lalu. Tapi kalau dia ngerti, loh, godongnya kok gini ya? Nah, tahu apa kasih tahu? Oh, berarti kurang ini, kurang nutrisi ini, kurang ini, kurang ini. Kalau dia sudah paham, belajar nyirami, belajar menghidupkan dulu. Kalau sudah hidup, baru untuk mulai membentuk. Nah, proses pembentukan macam-macam. Bisa melalui teknik wiring pakai kawat, bisa pakai teknik cutting, potong-potong tanpa ada wire sama sekali. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto bersilaturahmi dengan seluruh elemen Serikat Buruh se-Jawa Timur dalam rangka menyambut Hari Buruh May Day bertajuk Kerja Bersama Mewujudkan Pekerja yang Kompeten di Mapolda Jawa Timur, Jumat 26 April 2024. Melalui momen pertemuan bersama 28 orang perwakilan elemen Serikat Buruh itu, Imam Sugianto berpesan agar kalangan elemen buruh untuk tetap senantiasa bijak dalam merayakan peringatan Hari Buruh pada Rabu 1 Mei 2024. Ia tak ingin kalangan buruh terlalu berlebihan dalam melakukan mobilisasi euforia massa di jalanan. Apalagi sampai terjadi sejumlah gesekan yang tak perlu hingga menyebabkan situasi menjadi keruh. Pasalnya mengingat tahun 2017 silam terdapat seorang pasien yang diangkut mobil ambulans gagal tiba di rumah sakit tepat waktu karena jalanan terhambat massa buruh. Oleh karena itu, Imam juga berpesan kepada seluruh elemen buruh untuk tetap menghormati para pengguna jalan yang lain, terutama kendaraan yang memang memiliki kedaruratan khusus sehingga wajib diberikan prioritas untuk melintas. Imam juga berharap kalangan elemen buruh dapat merayakan ulang tahun dalam format yang kreatif, hikmat, santun, dan tentunya tidak kehilangan esensi dalam perayaan penting itu, yakni dengan membuat sejumlah format kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat di lingkungan wilayah kabupaten kota masing-masing. Disinggung mengenai jumlah personil yang disiagakan oleh Polda Jawa Timur untuk perayaan Hari Buruh yang terpusat di Jalan Pahlawan pada pekan depan, Imam menegaskan pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan sejumlah Polres jajaran untuk membahas mengenai jumlah personil yang disiagakan mengamankan perayaan Hari Buruh itu. Ada kurang lebih 28 dan alhamdulillah hadir semua di bawah pimpinan Abah Fauzi. Kita sekaligus kebetulan waktunya bersamaan tanggal 1 itu kan ada hari ulang tahun Buruh Internasional May Day. Sekaligus tadi kita sedikit menyampaikan pesan harapan kita dari otoritas dari Pak Pemprov, Pak Pangdam, saya otoritas pengelola otoritas bidang keamanan menghimbau untuk merayakan May Day nanti jangan terlalu dalam suasana euforia yang berlebihan. Merayakan kita ulang tahun kita rayakan dengan hikmat, dengan santun, dengan kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat di lingkungannya masing-masing. Kemudian yang perwakilan ke provinsi ya monggo akan kita kawal dan kita amankan, tapi sedapat mungkin jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain atau masyarakat di jalur-jalur yang jalannya dilewati. Itu aja yang kita harapkan. Rio Wahyu Prayogo semakin memantapkan untuk maju di pemilihan kepala daerah tahun 2024 Jumat 26 April.
Bahkan, pemuda yang dikenal dengan sebutan Rio Patenang ini telah mengklaim bakal didukung atau diusung partai besar di Situbondo. Selain itu, pria asal desa Tribungan ini juga akan mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurutnya, sejauh ini dirinya telah membangun komunikasi secara intensif dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Namun komunikasi itu belum ada titik temu. Saat ditanya konsep pilkada, dirinya berharap mendapatkan dukungan dari partai politik karena selain di PKB dan akan mendaftar di PDIP. Bahkan ketika akan ditanya wakilnya, Rio menjelaskan wakil di komunikasi dengan partai itu memang sangat penting untuk dirinya dan partai dalam membuat suatu keputusan. Mana itu? Tadi kayaknya Bukan jelas ya, tapi komunikasi sangat intensif dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Gitu ya. Artinya belum fix ya. Artinya belum tiket belum diberikan ya. Itu nggak ada yang 100% itu belum ada sampai keluar hitam di atas putih. Ya, belum ada itu. Terus selain dengan PKB, partai mana saja yang telah Saya mau dibangun? daftar di PDIP. Mau daftar di PDIP. Ya, saya mau daftar di PDIP dan ikuti segala proses pendaftarannya. PDIP ya Pak? Saya mau daftar. Ya. Mas Rio, sebenarnya konsepnya seperti apa Mas Rio ke depan dalam pencalonan pemilu kada ini? Konsep bagaimana? Ya, konsep yang akan dibawa Mas Rio dalam pemilu kada ini seperti apa? Pertarungan pilkadanya atau bagaimana itu? Ya. Konsep saya menjadi Ya. bupati atau bagaimana? Pertarungan pilkadanya? Oh ya, saya berharap sih saya mendapat dukungan dari banyak partai lah. Selain dengan PKB, saya juga akan mendaftar di mana? Di PDIP. Kalau kemudian Gerindra juga membuka ruang ya, dan saya sudah melakukan upaya itu, saya tentu pasti akan mendaftar juga. Semua partai saya akan mendaftar kalau ada pendaftaran terbuka. Optimis ya, Pak Rio ya? Optimis ya? Harus optimis, saya tidak pernah diajarkan untuk jadi pesimis. Kejadian tawuran pada Kamis 25 April hingga menyebabkan nyawa ZG, 18 tahun asal Wonokusumo, Ampel tewas masih diselidiki polisi. Di tengah polisi melakukan penyelidikan, beredar video-video kondisi terakhir korban setelah dikeroyok. Di dalam video tersebut terekam korban dikelilingi teman-temannya, siapa pastinya yang menganiaya korban belum diketahui. Khotijah, ibu korban, ditemui di rumahnya, mengaku tak menyangka anaknya tewas karena tawuran. Ia meyakini bahwa anaknya saat di jalan tak sengaja bertemu gangster. Kelompok gangster itu kemudian menyerang secara acak warga dan yang menjadi korban adalah anaknya. Salah satu alasan yang membuat Khotijah yakin putranya tidak tergabung dalam kelompok gangster dan tidak melakukan tawuran karena menurutnya ZG adalah anak yang nurut. Remaja usia 17 tahun itu meskipun tidak menjadi pelajar di sekolah formal namun bukan berarti suka keluyuran. ZG jika memiliki waktu senggang digunakan untuk bekerja. Khotijah tidak menyangka akhir hidup ZG meninggal dengan cara yang mengenaskan. Hampir di sekujur tubuhnya banyak luka sabitan. Ima, bibi korban, menceritakan pihak keluarga sudah berusaha maksimal untuk membantu polisi menemukan pelaku. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir mengalami kecelakaan lalu lintas pada Jumat 26 April waktu setempat. Mobil yang ditumpangi Gvir sampai terbalik di tengah jalan. Akibat insiden ini, Ben-Gvir harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi menduga mobil yang dikendarai menteri ekstremis sayap kanan Israel itu menerobos lampu merah sebelum kecelakaan terjadi. 2 kendaraan terlibat dalam insiden ini, sementara 5 orang dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka ringan. Kantor Ben-Gvir mengungkap kondisi menteri dalam keadaan baik dan sadar. Namun kini dia dibawa ke pusat medis Samis terdekat untuk perawatan lebih lanjut.
Putri Ben-Gvir, seorang penjaga dan sopirnya juga termasuk di antara yang terluka. Media Ibrani melaporkan Ben-Gvir dan putrinya tidak mengenakan sabuk pengaman. Sementara pengemudi kendaraan lain mengalami sakit parah di sekujur tubuhnya. Hingga kini pihak kepolisian Israel sedang menyelidiki penyebab kecelakaan. Baik dan "18 negara ramai-ramai mendesak kelompok Palestina Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza. Hamas diyakini saat ini masih menyandera sekitar 129 orang dari total 253 orang. Terkait hal itu, Hamas buka suara. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, menegaskan pihaknya tak akan membebaskan sandera, kecuali Israel ingin menghentikan perang yang telah menewaskan sedikitnya 34.000 orang Palestina. Zuhri mengatakan bahwa Amerika Serikat perlu memaksa Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap jalur Gaza. Hamas telah berulang kali mengatakan pihaknya tak akan mundur dari tuntutannya. Diketahui, Hamas menuntut diakhirinya perang, penarikan pasukan pendudukan Israel dari jalur Gaza, kembalinya warga Palestina, dan diakhirinya blokade jalur kemanusiaan. Adapun 18 negara yang menyerukan pembebasan sandera adalah negara yang memiliki warga negara yang ditahan Hamas. Israel tidak termasuk karena fokus seruan tersebut adalah pada dukungan internasional terhadap pembebasan sandera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.